Baiklah, selamat malam Bapak Ibu Saudara IGIers di mana saja berada. Pada malam hari ini saya bersama Ketua Daerah Ibu Nurnaningsih Mokodompit yang luar biasa yang akan kita wawancarai pada malam hari ini. Oke, Bu Ningsih, bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah kabar baik. Jadi luar biasa ya, Bu, di POP ini. Cukup luar biasa. Bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana progres IGI ketika di awal-awal terbentuk di daerah Bolmong ini, Bu? Ya, oke, baik. Jadi saya pribadi mengenal IGI itu pertama kali ketika mengikuti MGMP di provinsi. Saya ketemu dengan Ibu Ketwil, ya, yang biasa kita sapa dipanggil dengan Ibu Flo. Waktu itu saya ditawarkan, dikasih pulpen yang berterus IGI. Saya katakan, apa ini? Saya lempar pulpen tersebut. Nah, setelah selesai dari MGMP, kami pulang ke daerah masing-masing. Ibu Flo orangnya memang sangat gigih sekali kalau dia sedang memperjuangkan sesuatu, harus dia dapat. Beliau telepon saya, Bu Ning, bagaimana dengan tawaran kemarin? Mari kita bikin kegiatan di Bolmong, begini-begini. Pertama itu belum terlalu semangat. Saya selalu dijelaskan tentang IGI begini-begini. Pada akhirnya saya jadi tertarik. Maka ada sahabat saya yang bernama Ibu Rasuna Ginoga. Oh, Ibu Rasuna ya. Jadi Ibu Rasuna ini bendahara pengurus IGI Kota Mobago. Pada waktu itu kami rembuk. Kira-kira kita bikin momen apa supaya kita bisa mengundang guru-guru. Ya, kita komunikasi dengan ketua wilayah. Kita mau bikin apa? Jadi sudah mulai nangkap ya, Bu, mulai nangkap, Flo, sudah mulai tertarik. Ya, Ibu Ketwil menyarankan, ayo kita buat sagu-saku. Sagu-saku eksis ya Bu ya. Satu guru satu buku. Satu guru satu buku. Saya tanya ya. sagu-saku itu apa? Ibu Flo sudah jelaskan. Kalau di IGI itu kanalnya itu banyak. Satu guru satu buku dan segala macam. Oke. Jadi pada waktu itu singkat cerita, saya bersama dengan teman saya Ibu Rasuna berangkat dari nol, berangkat tanpa biaya. Kami berani membuat kegiatan sagu-saku. Luar biasa sekali Bu. Saya dengan Ibu Rasuna roadshow BMR. Kami mengunjungi Bolsel, Kota Mobago, sebagian Boltim, door to door kita mengundang. Tidak hanya undangan dikirim, karena kami pikir kalau hanya undangan dikirim, belum tentu kepala sekolahnya akan buka. Ya, betul sekali. Kami memilih door to door sampai di sekolah yang kami kunjungi, baik SD maupun SMP pada waktu itu dan SMA. Kami tidak langsung menyampaikan bahwa kami akan membuat kegiatan sagu-saku. Kita cerita-cerita dulu tentang pengalaman dan segala macam. Nanti kami sodorkan, Bu Kepsek, kalau boleh, Ibu Kepsek izinkan guru Ibu, kami akan membuat kegiatan yang namanya sagu-saku, satu guru satu buku. Oh ya, nanti kembali lagi, Bu, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru dan ini kadang karena kami mengundang tim dari pusat. Dan kegiatan ini didukung oleh atasan langsung kami, yaitu Kadis Pendidikan Provinsi dan Kepala Cabang Dinas. Jadi ini bukan kegiatan yang istilahnya ilegal, tapi ini kegiatan ini didukung oleh atasan. Oh ya, baik. Mereka mendaftar, kami katakan kenapa dipungut biaya, karena kami tidak punya dana, berangkat dari nol. Uang ini bukan untuk pribadi kami, tetapi untuk konsumsi dan sertifikat Bapak Ibu. Oh iya, ternyata sangat membludak pesertanya, hampir 400, luar biasa pada waktu itu. Luar biasa sekali. Saya itu dalam sambutan sempat menangis. Saya tidak membayangkan bisa terkumpul seperti itu dan antusias. Nah, jadi cikal bakalnya saya tertarik dengan IGI itu karena kegiatan sagu-saku. Berlanjut selalu komunikasi dengan Ibu Ketwil dan pada akhirnya kami di-SK-kan sebagai payung hukum. Pada waktu itu masih pandemi, jadi masih sulit.
Tapi karena dengan kegigihan seperti Starla katakan bahwa apa yang kau inginkan itu harus kau capai, tidak boleh lemah. Alhamdulillah kami mendapat SK. Tidak tahunya berapa bulan keluar program POP. Semangat pada waktu itu. Mendapat berita bahwa masing-masing pengurus daerah itu berkunjung ke dinas pendidikan. Sudah, saya selalu orangnya, sifat saya selalu pede. Saya selalu memprediksi bahwa ini akan berhasil, walaupun belum ada persetujuan. Saya katakan akan berhasil. Saya berangkat ke Lolak, ketemu dengan Pak Kadis. Setelah di hadapan Pak Kadis, cerita-cerita baru saya paparkan. Pak Kadis, ini ada program dari Kemendikbud. Berarti Kemendikbud ini atasan kita, Pak. Terus, ini ada program, yaitu yang namanya program organisasi penggerak melalui Ikatan Guru Indonesia. Oh, begitu. Bagaimana, Pak? Ini ada format MOU. Kalau Bapak mau guru Bapak itu kompetensinya itu meningkat, dapat ilmu, Bapak teken ini. Apa kata Kadis saya? Saya orang PGRI tapi roh saya IGI. Saya mendukung sepenuhnya. Alhamdulillah. Langsung dia panggil kabitnya. Tolong dibantu Ibu Ningsi berikan data-data sekolah. Jadi saya langsung buat grup. Grup kepala sekolah, yang kasih nomor-nomor kepala sekolah itu Pak Kabit. Bu, ini nomor-nomor kepala sekolah, Ibu buat grup, nanti Ibu sampaikan di situ, minta data. Guru-guru kepala-kepala sekolahnya dengan sangat membantu, mereka kirim data. Pada waktu itu MOU-nya dapat SMP dengan SD. Berjalan dengan waktu karena kesalahan teknis, saya hanya mendapat SMP. Sudah berjalan. Pada tahun pertama 2021 di masa pandemi, itu kita merayu kepada kepala sekolah. Saya turun, tidak hanya lewat WA antar surat, saya kunjungi di sekolah. Bu, kalau boleh Ibu P Guru kasih ikut ini kegiatan karena Pak Kadis sudah oke. Oh iya, nanti mau ditanya dulu sama guru. Jangan mau ditanya, Ibu sebagai kepala sekolah, Ibu perintahkan mereka. Hak Ibu itu memerintah, guru pasti akan dengar. Sudah. Jadi pada waktu pandemi itu kekurangannya itu karena masalah jaringan. Iya. Tapi alhamdulillah guru-guru di Bolaang Mongondo itu sangat antusias. Mereka ikut. Tahun berikut sudah tatap muka terbatas dibuat di sekolah saya. Pada waktu tahun kedua itu pesertanya meningkat. Bahkan yang tidak tercover di tahun pertama ikut. Sudah. Setelah memasuki di tahun ketiga, dicek kembali, ada yang sudah pindah tempat kerja tapi sudah bukan di sekolah sasaran. Ada yang sudah pensiun, ada yang sudah jadi pengawas. Ya, saya berpikir kembali saya revisi, perbaiki daftar. Memang aturannya tidak boleh, maksudnya harus peserta yang lama harus diupdate kembali. Tapi saya berpikir begini, oke lah aturan, oke lah juknis, tapi kan tujuannya untuk peningkatan kompetensi. Iya, betul sekali. Guru-guru mulai satu-satu telepon saya. Ibu Ketda, bagaimana caranya saya bisa ikut kegiatan IGI? Saya senang. Berarti sekarang bukan saya yang cari, mereka yang mencari saya. Sampai tadi malam, walaupun sudah connect kamar di hotel, masih ada lagi yang nelpon. Bu, saya masih boleh mau disisip. Saya berpikir, aduh kamar yang mana lagi untuk ibu ini. Sampai-sampai saya lihat, oh ada yang dua. Oke, yang penting dapat ilmu ya. Mari silakan. Yang penting dapat makan apa so. Biar Bu, yang penting saya dapat ilmu. Jadi alhamdulillah iya, sekali alhamdulillah ya, Bu, ya. sekali. Antusias sekali. Kalau saya melihat progresnya dari awal sampai saat ini, Ibu ini luar biasa sekali semangatnya, kemudian juga memang sangat berkobar-kobar di IGI ya, ya apalagi memang. Di kegiatan POP ini, betul. POP ini. Nah Bu, kalau saya bisa tahu kira-kira kesan-kesan Ibu selama menjadi ketua daerah Bola Mongondo ini, apa-apa saja ya, iya. Ibu? Jadi ibarat kata sebetulnya pengurus IGI Bolmong itu saya bisa katakan mati. Yang hidup saat ini hanya dua.
hanya saya sebagai ketua dan sekretaris. Tapi saya selalu berprinsip jumlah tidak jadi masalah, yang penting semangat berkobar. Jadi dari POP awal sampai akhir hanya bergerak hanya 2 orang, ketua dan sekretaris. Saya libatkan guru-guru saya di sekolah. Satu-satu saya katakan, kalian mendaftar IGI kalau mau ikut kegiatan, mau ikut panitia segala macam. Siap Bu, di mana Ibu? Kami ikut. Nah, kemarin itu kami sempat buat grup. Tapi yang lainnya itu saya tidak tahu bagaimana. Mau diajak berorganisasi pikirannya selalu duit. Kira-kira Ibu Ning mau dapat duit berapa? Saya katakan kalau di IGI itu jangan berpikir duit, kita yang keluar duit. Iya. Harus berkorban dulu ya. Jadi perlahan-lahan mereka diam. Saya selalu mengajak, ayo begini. Tapi ya dasar bagaimana ya, tanda kutip, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, tidak selamanya saya harus jadi ketua. Saya juga sudah mulai capek. Barangkali progres saya ya 2024 atau 2025. Saya mau mencari kader saya. Tapi semuanya begini, kami tidak bisa mengimbangi seperti Ibu. Maksudnya mengimbangi bagaimana saya katakan? Dalam mengurus organisasi itu yang penting saya katakan literasi kita yang diperkuat. Iya. Contoh, kita mau mengundang bupati, gimana cara kita bertemu dengan bupati? Kita cari orang yang dekat bupati. Atau misalnya kita belum terlalu kenal dengan kadis, kita cari trik siapa yang dekat dengan kadis, kita hubungi lewat dia. Nah, mereka katakan itu yang kami tidak mampu. Saya bilang bagaimana ini? Jadi lobby-lobbynya harus iya, lobby-lobbynya harus kuat. Iya. Ya, saya melihat Ibu sangat luar biasa menginspirasi ya dari IGI Bolmong ini yang dari awal itu bisa dibilang nol sama sekali ya. Dalam hal ini bagaimana pembentukan organisasinya, kemudian juga dalam hal ini keuangannya ya. Keuangan. Karena memang satu organisasi tanpa keuangan yang cukup kuat tentunya akan sangat sulit untuk mengoperasikan organisasi itu sendiri. Namun Ibu Nurnaningsi, maaf Bu, Ibu Nurnaningsi ini luar biasa sekali, sangat menginspirasi kita semua, memberikan semangat, bahkan memberikan dampak menggerakkan bagi setiap anggota IGI di daerah Bolmong ini. Nah Bu, satu lagi, kalau misalnya ke depannya ada kader baru yang akan membawa perubahan untuk IGI di Bolmong ini, kira-kira kontribusi Ibu, walaupun Ibu sudah tidak menjadi ketua daerah, apakah Ibu akan selalu turut berperan aktif di dalam setiap kegiatan IGI atau bagaimana Bu? Iya, jadi seperti komitmen awal saya itu, saya mencintai yang namanya guru. Jadi kalau misalnya satu waktu saya sudah tidak sebagai ketua daerah, saya sudah punya kader, maka saya selalu ada untuk mereka, selalu ada untuk IGI. Saya selalu ingin bersama-sama. Kecuali kalau saya sudah tidak berdaya, tidak kuat lagi, baru itu barangkali saya pensiun dari IGI. Karena terus terang, dengan saya bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia, saya bisa jalan-jalan ke Jawa, bisa ke Jakarta, saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang besar karena saya bergabung dengan IGI. Jadi bisa saya katakan bahwa organisasi profesi yaitu IGI ini sangat luar biasa, cukup luar biasa. Tidak ada yang bisa menandinginya. Karena dengan IGI kita banyak dapat teman, kita banyak dapat ilmu, dan kita bisa keliling dunia. Luar biasa sekali. Ibu Ningsi, kita malam hari ini berbincang-bincang dengan sangat luar biasa. Saya mendapat pengalaman berharga dari Ibu Ningsi, kemudian juga banyak hal-hal inspiratif yang juga menjadi inspirasi bukan hanya untuk saya melainkan untuk kita semua tentunya ya. Ibu Ningsi sebagai kader yang luar biasa, ketua daerah Bolmong yang selama ini turut berperan aktif untuk
bagaimana mengupayakan IGI lewat kegiatan POP ini menjadi nyata bagi semua guru-guru yang ada di daerah Bolmong ini. Dalam hal ini Ibu sangat inspiratif, kemudian juga sangat berperan aktif. Terima kasih banyak sama-sama. Ibu Ningsi, dan kiranya Ibu senantiasa sukses juga di dalam kesehariannya. Amin, amin. Dan juga Ibu tetap senantiasa berkarya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Kita mau salam IGI dulu Bu. Iya, baik. IGI Resilience, sharing and growing together. Oke.